alladzi hamalaka 'alal azmi, yang maksud atau tujuan engkau itu membawa engkau kepada azmi, bercita-cita, wal amali, bersambung dengan mengerjakannya, wal qauli, serta dengan mengucapkannya. Nah, jadi niat itu adalah sebuah ungkapan dari tujuan hati kita yang membawa kepada kekuatan hati anak menggawi, wal amali, lalu menggawi, wal qauli, bahkan sampai ke ucap-ucap. Itu disebut niat namanya. Jadi tujuan hati yang membawa kepada kehendak menggawi, langsung lawan gawiannya, bahkan sampai diucapkan. Nah, itu disebut niat. Maka pada posisi ini wakafun niat bihadzal i'tibar, jadilah niat pada posisi yang seperti ini pada kebanyakannya khairan, adalah kebaikan. Jadi niat yang seperti ini biasanya niat kebaikan, minal amal, daripada ibadah. Jadi orang itu berisi tujuan hati, yang tujuan hati atau maksud hati ini hamalaka, membawa engkau kepada azmi. Azmi itu cita-cita yang kuat, kehendak yang kuat. Lalu wal amali, digawinya, wal qauli, akan sampai menjadi prinsip kata-katanya. Bihadzal i'tibar bil aktsar khairan minal amal. Maka biasanya meniatkan pintangan kayak ini posisinya itu lebih baik daripada perbuatannya. Jadi orang bisi kekuatan hati hendak menggawi sesuatu, hendak benar menggawi. Nah, biasanya bila ada kesempatan dasar memang digawinya. Nah, maka orang yang posisi yang kayak ini baik niat. Nah, niatnya itu khairan minal amal, lebih baik daripada amalnya. Artinya belum gininya bagawi sudah dapat pahala niatnya tadi, karena memang kekuatan ini hendak menggawi tadi 100%. In kana khairan, jika itu adalah kebaikan, au syarran minhu, in kana syarran, bisa juga dapat kejahatan bila niatnya tadi memang untuk berbuat jahat. Jadi langkah ini misalnya, nah ini yang posisi niat pertama. Jadi niat itu kan bisa dua macam, warnanya bisa baik bisa buruk. Nah, kehendak atau maksud hati yang kuat, bila inya baik atau inya buruk kurang lebih aja. Bila kehendaknya kuat, otomatis bila ada kesempatan dia menggawi, karena kehendaknya tadi kuat, bahkan sampai tak ucap-ucap. Nah maka bila inya kehendaknya tadi kuat dan kebetulan yang kuat ini kebaikan, maka kehendak yang kuat ini hendak menggawi tadi sudah dapat pahala, bahkan lebih baik daripada amalnya tadi. Kayak itu juga sebaliknya, bila yang kehendaknya berbuat jahat tadi kuat juga. Nah tapi ini dikhilafiahkan lah. Yang di atas pelajaran kita yang malam subuh Kamis terdahulu itu, apabila kejahatan dinyatakan di dalam hati, belumnya menggawi lagi, itu belum dinilai lagi, karena belum berupa gawian. Nah, tetapi bila hendak benar, bercita-cita benar bisa, nah itu sudah kawan dipadahkan hatinya tadi dikuasai oleh kejahatan. In kana syarran, jika niatnya tadi ada baik. Nah, jadi niat mempengaruhi jadi atau kada jadinya gawian itu. Nah, itu maksud sidin. Jadi niat ini mempengaruhi jadi atau kada jadinya gawian. Karena niat itu sangat berpengaruh kepada jadi atau kada jadi gawian. Bilanya gawiannya baik, yang seandainya terjadi itu, maka niatnya tadi khairun min amalihi, namanya lebih baik daripada amalnya. Dalilnya waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita bersabda, niatul mu'mini, bermula niat orang yang beriman, khairun min amalihi, lebih baik daripada gawiannya, daripada perbuatannya.
Tapi ini niatul mukmin, niat orang yang beriman. Pandur jadi coba perhatikan, bicarakan. Ini kaifa khussal mu'minu bil dzikri. Dikhususkan di sini adalah yang disebut Nabi itu mukmin. Yang narang niat lebih baik dari gawiannya tuh. Niat siapa? Niat mukmin bil dzikri. Yang disebut adalah mukmin. Ada juga orang berniat tapi niatnya lain orang yang mukmin, bisa jadinya niatnya itu bergaya aja. Ada yang sungguh-sungguh, ya kada kawa dimasukkan niat khairun amalihi kayak itu. Jadi dia adalah nah bandur kaifa al mu'minu bil dzikri. Misal pian anak benar pian maulah masjid. Misalnya di Palangkaraya ini sebuah anak piannya seorangan. Anak benar, kuat benar kekuatan pian itu. Nah, sampai pian berjuang berusaha ini itu segala macam. Walaupun belum terjadi lagi nih, nah itu sudah dapat pahalanya ganal dan lebih baik daripada gawiannya, walaupun gawiannya belum. Nah para ulama menafsir ini, kenapa sampai niat itu lebih baik daripada gawiannya? Tapi dengan catatan seandainya ada kesempatan dasar digawinya ya Pak. Nah kenapa lebih baik niat itu daripada gawiannya? Karena niat itu orang gak ada yang tahu lagi. Lalu selamat dari riya. Kalau kita sudah membangun masjid kan orang lalu melihat mencukur ganal ya Allah. Nah ada orang memuji, nah jangan-jangan kita bisa kada selamat lagi dari riya. Nah itu kenapa niat itu disebut lebih baik daripada amalnya? Karena bila sudah kita gawi, orang melihat, mau hati kada tahan, bisa hidung ganal orang memuji. Hendak benar berniat sembahyang di pucuk masjid misal, ya kalau kan tinggi benar lah pucuk masjid. Artinya dipucuk sama sekali itu yang kadepnya itu nah misal pahala itu nih niat sembahyang kan. Nah, jemaah bila sudah menggawi orang tahuan, lalu orang bisa memuji cangkalan itu aja, merajinnya aja, mendengar kalimat kita ini bisa berubah keadaan hati. Nah itu maka niat lebih baik daripada amalnya. Cuma niatul mukmin di sini dibadahkan. Wal ma'na tsani, dan bermula makna niat yang kedua. Yang di sini disinggung yang sidin kada kau kada berniat tuh Yang niat termasuk syarat sah amal. Nah, dari niat yang bermakna niat yang kedua yaitu annan niyata ibaratun. Sesungguhnya niat adalah ungkapan an qasdika, yaitu kehendak engkau. Fi'la syai'i, memperbuat sesuatu. Hendak memperbuat sesuatu. Wa azmaka alaihi, dan cita-cita engkau atasnya tadi kuat. Alaihi ala fi'li tadi, atas memperbuat sesuatu itu kuat. Kita hendak menggawi dan memang kita menggawinya tadi memang dasar kuat juga kehendak tadi. Nah, wahadihin niatu, bermula niat yang seperti ini la takunu illa khairan minal amal. Nah ini jasidin memang kada memang pasti kebaikan. Yang kayak ini tadi, kalau di atas tadi kan kita bisa aja perencanaan tuh perencanaan baik atau perencanaan buruk yang di atas tadi. Nah cuma bilanya baik, khairun min amalihi, sudah dapat pahala lebih baik daripada amalnya. Nah bilanya buruk bang, yang cita-cita yang buruk tadi nih, walaupun belum dihitung kejahatan, cuma hatinya sudah dikuasai keburukan. Nah karena kekuatan cita-cita yang tadi itu yang pertama tadi. Nah yang kedua ini memang langsung niat tadi, tujuan engkau menggawi sesuatu dan sudah menjadi cita-cita yang kuat. Nah ini yang kayak kita sembahyang tuh, sholli pada subhi, sembahyang Allahu Akbar. Nah ini yang kedua ini maksudnya itu bersambung dengan gawiannya. Wahadihi niyatu la takunu ila khairan minal amal, tidak terjadi melainkan adalah niat kebaikan pada beramal. Walakin, nah akan tetapi walaupun ini niatnya murni khusus kebaikan aja, la yakhlu al insanu, tidak sunyi. Karena tidak sunyi maksudnya biasanya bisa aja manusia tadi inda azmihi, ketika bercita-citanya hendak menggawi, inda azmihi, ketika cita-citanya kekuatan hatinya
hendak menggawi ala fi'li syai'in, atas memperbuat sesuatu tadi, min ahadi salasi halatin, kada keluar dari 3 keadaan ini. Nah, jadi makna niat yang nomor 2 ini biasanya kita bagi 3 pulang dalam praktiknya. Nah, dalam praktiknya kita bagi 3. Al-awwalu, yang pertama, ayyazima, dia bercita-cita, wa ya'mala, dan dia mengerjakan. Yang pertama, inya hendak gawinya. Nah, yang pertama. Wasaniyatu, yang kedua, ayyazima, dia bakal hendak kuat. Nya azam ini kehendak kuat naranya lah. Jadi cita-cita naranya itu kagenangan menah menggawi terus. Ayyazima, dia bakal hendak bercita-cita hendak menggawi, wala ya'mala, tetapi nya kada menggawi. Padahal ma'al qudrati 'alal amali, padahal nya sanggup memperbuat amal tersebut. Nah, sanggup memperbuat amal tersebut, tapi nya kada menggawi. Padahal di hatinya ada bercita-cita hendak menggawi, tetapi wala ya'mal, kada digawinya. Dalam keadaan orang tadi qudrati 'alal amali, sanggup begawi. Nah, 2 nanda ini. Misal kita ini lah hendak menyumbang, misalnya menyumbang ke masjid, misal ada duit langsung menyumbang. Nah, itu 1, urung pertama niat yang terlaksana caranya. Yang kedua tadi ini hendak dia menyumbang, cuma kada tersumbang-sumbang. Padahal duitnya ada aja. Nah, ini yang kedua namanya. Nah, yang wa hukmu hadhil halati wallati qablaha, dan bermula hukum keadaan niat yang hendak menggawi tapi kada tagawi. Nah, wallati qablaha, dan yang pertama tadi yang hendak menggawi langsung kawa menggawi, qad ata mubayyinan bima ruwi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, ini sungguh sudah datang penjelasannya pada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, ada penjelasannya. Nah, ini kenapa sampai yang itu tuh? Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, ujar Nabi, kataba al-hasanati, Allah menulis kebaikan-kebaikan, wasyai'ati, dan menulis keburukan-keburukan. Nah, summa, kemudian, bayyana dzalika biqaulihi, lalu Nabi kita menjelaskan maksud yang di atas, maksud yang sidin Allah menulis kebaikan, Allah menulis kejahatan, Allah. Kemudian Nabi bayyana dzalika, menjelaskan biqaulihi, dengan sabdanya, paman hamma, barang siapa bakal hendak bercita-cita, hamma itu ya bakal hendak dia bercita-cita juga. Nah, artinya hendak ini hendak itu, bihasanatin, dengan sebuah kebaikan, inya hendak menggawi, yang hendak digawinya ini kebaikan, falam ya'malha, tetapi belum inya menggawinya. Nah, belumnya menggawinya, katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan, Allah menulis akan kebaikan yang belum digawinya tadi di sisi Allah, hasanatan kamilatan, satu kebaikan yang sempurna. Nah, sudah ditulis jadi kebaikan yang sempurna, padahalnya belum lagi menggawi. Fa'in hamma, nah, apabila inya bercita-cita, biha, dengan kebaikan tadi, inya bercita-cita nak menggawi, fa'amilaha, sakalinya memang digawinya. Nah, bercita-cita nak menggawi, fa'amilaha, itu digawinya, katabahallahu indahu, maka Allah menulis akan kebaikan yang sudah digawinya tadi, iman bercita-cita indahu, di sisi Allah, asyara hasanatin, 10 kebaikan yang sempurna. Ila, 10 itu minimal, ila bahkan sampai 700 dha'fin, sampai 700 ganda.
bahkan ila atau afin kasiratin, sampai berganda-ganda yang banyak yang kada berhitung lagi, lebih dari 700 itu, bagi dengan keikhlasannya. Nah, jadi yang pertama tadi kisahnya cita-cita dua, yang kedua ini cita-cita juga. Cuma cita-cita yang kedua ini bagi 3 keadaan. Ya kalau masalah niat tadi nih. Nah, yang 3 keadaan ini, yang pertama inya hendak menggawi lalu kawa menggawi. Nah, keadaan yang kedua inya hendak menggawi tapi belum lagi menggawi. Nah, dua keadaan tadi nih. Nah, kedua-duanya ini, baik pertama maupun yang kedua, kamu latihan nyok nih. Okay. Kan niat tadi al-awalu yang pertama ada pengertian niat, tujuan engkau yang membawa kepada cita-cita dan beramal. Ya Allah, itu bilainya bisa kebaikan, bisa keburukan, itu pertama. Nah, pengertian niat yang kedua, niat yang di dalam hati hendak menggawi, langsung lawan gawiannya bersambung. Nah, ini pun tak bagi 3 pulang. Nah, pertama inya hendak langsung digawinya. Yang kedua inya hendak tapi belum. Nah, ya kalau nah, yang pertama dan yang kedua ini disyaratkan oleh Nabi, barang siapa inya menggawi tapi belum menggawi, nah, dapat pahala 1 kebaikan sempurna. Imbang itu bila barang siapa hendak menggawi lalu memang digawinya, dapat pahala 10 kebaikan yang sempurna sampai 700 ganda, bahkan sampai kepada berganda-ganda yang ada bertakar, ada berhitung lagi, tergantung keikhlasannya. Nah, wa in hamma, nah kebalikannya pulang. Wa in hamma, barang siapa inya bakal hendak bercita-cita atau berkeinginan bisyai'atin, dengan 1 kejahatan, falam ya'malha, tapi belum inya menggawi cita-citanya, apakah ada halangannya, tahalang tabujur, belumnya menggawi, kata bahwa indahu hasanatan kamilatan, maka ditulis Tuhan karena inya belum menggawi tadi 1 kebaikan yang sempurna. Bahasa kitanya kayak gini, nah, karena aku bilang kamu aku itu dia kos gitu. Aku gundul dia. Misal batu ketemu kada jadi, kada purun melihat. Nah, maka yang kada jadi itu jadi pahala 1 kebaikan yang sempurna. Nah, itu maksudnya. Kos jangan bilang kamu aku jangan. Tapi kada jadi kan melihat kada purun. Nah, kada jadi kita. Timbul melihat, timbul sakalinya menyuruh wadai. Nah, misalnya kalau nah itu berarti jadi kebaikan darahnya ini. Nah, fa in hamma bang biha, kalau ini bercita-cita hendak menggawi biha dengan yang kejahatan tadi nih, fa'amilaha, sakalinya memang dasar digawinya, kata bahwa syai'atan wahidatan, Allah tulis 1 kejahatan saja. Nah, berarti pemurah benar Tuhan ya Allah. Bila kebaikan hendak kita menggawi, belum lagi menggawi, tulis 1 kebaikan. Bila dasar digawi bang 10 minimal, bahkan bisa 700 ganda, bahkan bisa ada berhisap lagi. Nah, tapi kalau kejahatan bang, bila belum menggawi atau kada jadi menggawi, ditulis Tuhan jadi 1 kebaikan. Bah tagawi juga bang, tetap ditulis Tuhan 1 kebaikan juga. Nah, 1 kejahatan nih kita, ditulis 1 kejahatan. Nah, itu juntan kada ya, misal ya kalau kada ginja, nah dapat kebaikan 1. Juntan kada, juntan ginja, nah dapat kejahatan 1. Kada berganda tuh. Nah, itu pertama dan kedua keadaan niat yang kedua. Nah, kalau al-halatus hari 1 keadaan niat yang ketiga dalam praktiknya adalah ayyazima ala fi'li amrin. Nah, ini lain lagi kasusnya. Inya bercita-cita bakal hendak yang kuat ala fi'li amrin, untuk memperbuat sesuatu perkara. La yastati'u fi'laha, yang dia tidak mampu mengerjakannya. Nah, ini memang hendak tapi dasar kada kawat. Hendak aja, kada kawat. Nah, ini fayasiru yaqulu, maka jadilah dia berkata, ini berucap.
Jadi kasus yang berbeda ya kalau hendak tapi kadang awak kita. Ini kita benar ya Allah. Lau istata'tu, seandainya aku mampu, ambil tuh. Aku gin menggawi kayak itu. Nah, dia tadi duduk mau di masjid melihat orang menyumbang haji anu 1 miliar, haji anu 1 triliun ya. Menyumbang banyak lo boleh. Jadi jadi kita aku gin kalau aku jadi pengusaha batu bara, hendak aku 1 triliun di kita. Misalnya, hendak hati padahal kan jangan 1 triliun. Yang 1 triliun nukar beres enggak ada duitnya. Ini cuma 1 triliun ya. Ini kayak itu namanya nih, cuma aku gin duit yang bawa kayak itu aja. Nah, melihat misalnya orang bangun masjid ini segala macam, melihat orang bangun pesantren, melihat orang berbagi baras, orang sugih berbagi baras nih. Kalau kita lihat aku jangan sugih aja, nak berbagi baras aja. Nah, tapi kita kan kemampuan. Nah, kayak apa nih kasus yang jadi nah di dalam di atas tadi ya Allah. Lau istata itu amil tuh. Nah, maka falahu niyatu ma lil amili wa alaihi ma alaihi. Nah, maka baginya niat orang yang dilihatnya tadi. Lil amili orang yang menggawi tadi. Wa alaihi ma alaihi, dan ia mendapat pahala apa yang diperbuat oleh orang yang memperbuat tadi. Orang yang tadi menyumbang 10 juta sadar masjid. Kita melihat hari Jumat masjid kita lihat aku jangannya bisi usaha yang lancar kayak ini juga hanya menyumbang 10 juta. Nah, lah maka ulun ini dapat jual pahala sama kayak pahala orang yang menyumbang 10 juta si haji tadi. Nah, untungnya ya Pak. Berarti jangan malah mungkin mendengar orang yang menyumbang dengar nah. Aku gini anak juga biar namanya itu dapat juga kita pahala sama. Gimana? Falahu niyatu ma lil amili alaihi ma alaihi. Nah, dapatnya pahala orang yang menggawinya tadi. Wa dalilu ala dzalika, nah dalilnya Bang atas yang seperti itu qauluhu alaihi salatu wasalam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu arba'atu rajulin. Bermula manusia itu ada 4 golongan. 4 golongan. Ini mungkin ingat karena sudah disahkan ini wayah yang maulidan di Malanggar Nur yang berumusin gitu. Nah itu ingat sakutin ayo begitu untuk sudah jalan. Atahullahu, yang pertama atahullahu ilman wa malan. Golongan yang pertama Allah memberikan orang tersebut ilmu dan harta. Inya alim dan sugih. Bahwa ya'malu bi malihi bi ilmihi, lalu nya memberdayakan hartanya, ya'malu bi malihi, memberdayakan hartanya, menggunakan hartanya bi ilmihi, dengan ilmunya. Karena nya sugih dan alim, tepatlah nya menggunakan harta. Menyumbang ini, menyumbang itu, begini itu segala macam. Bagus ilmunya mun sugih tapi orangnya alim, bagus benar. Tepat sasarannya kita. Nah, kalau kita salah-salah menggunakan harta, fayaqulu akhar, maka yang orang yang lain melihat ini berucap dalam hati, lau atani Allahu mithla ma atahu amiltu misla amali. Seandainya Allah menjadikan aku nang kaya sidin, alim, sugih, sidin berbuat ini berbuat itu kawa, seandainya kaya itu juga, amiltu misla amalihi, aku pun mau berbuat nang kaya sidin. Nah, maka pahuma kedua-duanya bil ajri sawa, dalam pahala sama. Ini bagus juga tapi melihat guru kumpul, berarti guru kumpul. Maka alim sugih. Jadi guru-guru waktu itu yang hadir di pengajian sini itu berataan makan. Benda berataan diamploki sini kan, bukan habib-habib yang banyak tuh diamploki. Jadi bulik tadi dapat ilmu, baru tanya dapat duit. Yuk. Maka ada sedikit duit dapat tuh ya. Lalu kita melihat belum di guru-guru aja biar misalnya kakak kayak pian kayak itu aja juga. Nah, makanya Tuhan pahala ulun dan pahala pian sama. Nah, untuk benar ya kalau mun yang lamunannya kayak itu tuh. Warajulun, nah yang berikutnya warajulun atahullahu malan. Ada seorang laki-laki yang Allah berikan harta. Walam yutihi ilman, tapi nya kada dijulungi Tuhan ilmu. Apa tuh? Bungul aja kita. Nah, sugih aja tapi ada ilmunya. Sugih turunan nih, misal meninggal abah mama, tertinggal 750 triliun duit. Nah,
Wa huwa yuhbitu fi malih, inya menyia-nyiakan dengan hartanya. Arti yuhbitu ini artinya kada bagus, berkhianat dengan hartanya tadi. Membangun diskotik, membangun ini, membangun itu, bahkan bertulis pengumuman barang siapa hendak belajar dangdutan aja, diskos segala macam, datang jangan aku kan menyumbang aja. Nah, sampai kayak itu pulang. Misalnya nih. Nah, bijahlihi sebabnya bunga. Nah, yuhbitu fi malihi bijahlihi, inya menyia-nyiakan hartanya sebabnya jahil. Fayaqulu akhar, sakalnya tetangganya ucap dan mati. Tetangganya ini bengol juga. Dia tetangganya, "Alau atani Allahu misla ma matahu, amiltu misla amali." Seandainya aku nak kayaknya jo sugih, aku hendak kayaknya membangun diskotek segala macam. Nah, caranya aku sugih jo kata jo aku menyumbang yang kada bagus tuh. Bahkan lagi pada inya kehendak. Nya tuh diskotek 3 aku bisa 10 aku nya. Membangun banyak lagi niatnya ya kok. Fahuma ujar Nabi, maka kedua-duanya fil wisri sawa, dalam dosa sama. Nah yang kasihannya nomor 2 ini tadi. Aku gini jangan berduit ya, hendaknya membangun diskotek. Nah, padahal kan diskoteknya ada, soalnya dosanya sama kalau yang diskotek tadi. Paham tapi ini jadi 4 golongan manusia. Nah itu. Jadi tapakur kita tuh bagus melihat gambar-gambar orang saleh, sejarah hidup orang saleh, manaqib orang saleh. Bagus loh kita hendak menuruti, dapat pahala yang sama. Makanya orang-orang bahari itu bagus membaca manaqib-manaqib. Jadi tahu sejarah perjuangan jejak rekam gawian orang-orang saleh bahari itu kayak apa. Kacangkalan yang menuntut ilmu kayak apa, pemurahnya kayak apa. Lalu kita hendak menuruti, dapat juga pahalanya. Walaupun seorang kan kada sanggup di tangan situ ya kalau cuma pahala barang dapat. Allah a'lam, kita menjarah itu. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa mawala wa ila ruhi sayyidina al-habib Muhammad ibn Abdurrahman al-Qasir al-Rahim wa sayyidi ibn Abdullah wa rasulillah ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin sallallahu alaihi wa sallam wa barakatuh anna Allah yakashafu bir-rahmah wal mughfir. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا
يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ارزق بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ارزق بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارزق بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ارزق بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ارزق بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يغلب الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى ربه سيدنا البقيع المعظم محمد بن عليه وصحبه وذريته وذوي الحقوق إليه أجمعين وإلى ربه سيدنا وبركاته وصحبه الرضيع كل الأباس الهبي وعمر بن عبد الله بن معتصم إلى ربه سيدنا علي ابن عبد الله ورسول إلى ربه سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله وعطس وصله وذريته وذوي الحقوق إليه أجمعين ومن الأعراض إلى أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين من
في أسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد بكل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بكنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ودعين وضيبنا من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عنص الوهد وبركة والثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لا وحي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. خصوصا إلى جميع مشايخ